Yang kami melayani karena cinta. Kau juga membentuk kami karena cinta Tuhan. Kau dapati semua kami ada di tempat ini bukan karena kami mampu, kami gagah, kami bisa, kami lebih dari yang lain, tapi karena cinta yang kami telah rasakan Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapa? Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sini tutup ya doanya. Bacanya doa. Oke. Bapa di surga, di dalam namamu kami berdoa bersyukur. Berikan kami pikiran yang tenang Tuhan, yang terbuka atas setiap firman yang disampaikan. Kiranya Engkau berbicara, bukan dengan kuat gagah perkasa kami Tuhan, namun Engkau yang berbicara pada kami. Terima kasih Bapa. Dalam namamu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Temanya hari ini apa itu Tuhan? Ya. Kira-kira apa saudara Tuhan itu? Hah? Apa sih Tuhan ini? Hah? Tuhan yang Esa apa kira-kira? Ya. Apa itu Tuhan? Juru selamat. Oke, apa lagi nih? Bapak yang baik. Apa lagi? Ayo. Supaya kita tahu apa sih Tuhan itu? Hah? Apa? Sang Pencipta. Apa lagi? Apa lagi? Mengatur alam semesta. Wah, semuanya benar nih. Nggak ada yang menjadikan Tuhan tempat kita meminta sesuatu. Ayo. Di sini alim-alim kabeh. Apa itu Tuhan? Lo enggak, jujur aja. Sebetulnya tidak boleh ditutup-tutupi. Saudara memandang Tuhan itu apa sih kira-kira? Seperti apa Tuhan itu? Bayangan saudara Tuhan itu apa? Apakah suatu sosok yang kalau kita butuh sesuatu kita datang kepadanya? Atau apa? Lah kalau sekarang jawabannya benar semua. Tuhan sebagai Sang Pencipta, Juru Selamat. Kok nggak ada yang ngomong Tuhan itu sebagai kalau kita butuh sesuatu kita? Nggak ada di sini kan? Berarti sudah tahu semua ya, kita nggak usah cerita tentang Tuhan kalau gitu ya. Hah? Soalnya bahaya loh. Saudara selama ini menganggap Tuhan itu sebagai apa? Kalau sebagai Sang Pencipta, berarti saudara yakin kan dia siapa kan? Kalau sebagai Juru Selamat, saudara yakin siapa dia? Ya kan? Saudara nggak yakin Tuhan bisa memberikan sesuatu? Nah ini poinnya ini. Ini poinnya ini. Ya. Tuhan memeliharaku. Lah keyakinan kita sampai di mana? Sampai di mana keyakinan kita? Kalau saudara yakin Tuhan pemelihara, ini sekarang lihat dulu ya. Tuhan Sang Pencipta, yakin semua ya? Bahwa bumi diciptakan. Tuhan sebagai Juru Selamat, yakin semua ya? Oke. Tuhan sebagai yang bisa kita mintain bantuan. Orang kan begitu kan? Pokoknya kita minta tolongnya sama Tuhan. Ya kan? Tuhan bisa menolong nggak? Bisa. Tuhan tahu nggak sebelum kita butuh? Tahu. Karena dia Tuhan. Dia Maha Kuasa. Dia Akbar, ya kan? Dia Maha Besar, Maha Segala-galanya. Tahu kan? Tahu ya? Berarti saudara sudah yakin siapa itu Tuhan. Tapi adakah saudara setiap hari isinya sama Tuhan penuh dengan keraguan-keraguan? Bahkan bisa khawatir, masih bisa bingung? Masih nggak? Masih. Nah, tadi bilangnya yakin, tapi masih. Apa bedanya orang Kristen sama orang ateis? Ayo. Orang yang nggak percaya Tuhan dengan orang yang percaya Tuhan, bedanya apa sebetulnya? Bedanya apa? Bedanya orang percaya Tuhan punya pengharapan. Oke. Punya keyakinan. Ya guys, setuju ya? Tapi berapa banyak Anda lihat orang Kristen hari ini? Berapa banyak orang Kristen hari ini kalau doa sama Tuhan gimana? Minta mujizat. Minta apa mana? Berkah. Anda nggak yakin dengan Tuhan? Yakin kan? Loh kalau urusan duit, memang datangnya ke Tuhan. Makanya urusan duit, urusan sesuatu yang jasmani, memang datangnya ke Tuhan. Itu zaman dulu. Tuhan zaman dulu. Zamannya orang Israel jadi budak.
Cari satu ayat di Perjanjian Baru, seluruh berkat di Ulangan 28 ada di Perjanjian Baru. Tolong carikan. Itu loh hilang. Itu hilang. Ayo sekarang orang ateis sama orang Kristen yang katanya beriman sama Tuhan. Orang ateis tidak percaya adanya Tuhan. Ya. 65% orang Jepang orang ateis. Hidupnya sama kita baik mana kira-kira? Hah? Mosok sih, gue ini. Orang Jepang tidak kenal sama Tuhan. Cara dia menghormati orang tua, cara dia menghormati sesama, gimana? Harusnya kita atau mereka yang lebih hebat? Kita. Tapi ternyata orang ateis dengan orang Kristen lebih hebat yang ateis. Jangan-jangan yang ateis itu justru percaya Tuhan, yang Kristen malah nggak percaya sama Tuhan. Coba tes saja orang Kristen hari ini. Kenapa hari ini banyak masalah dan tiba-tiba orang semua masalah datangnya ke gereja? Anda kalau cari punya masalah datangnya kemana hari ini? Hah? Semua masalah kita tumplek-blek kita kasihkan kepada Tuhan. Iya kan? Padahal saudara tahu loh, Tuhan itu siapa loh. Saudara berani nggak? Ini kita misalnya saya ini pembantu. Semua urusan pembantu, nyapu, ngepel dan lain-lain. Tiba-tiba saya berhadapan dengan Tuhan saya bilang gini, tolong kerjakan ini semua, saya capek. Saya nggak tahu cara ngerjakannya. Gimana kira-kira? Hah? Kira-kira gimana? Saya capek ini. Saya nggak kuat ini. Coba bayangkan. Berani? Nggak mungkin berani. Tapi saudara lebih berani daripada orang itu. Iya kan? Ini masih sama jeragan aja nggak berani, apalagi sama Tuhan. Saudara datang sama Tuhan nunduk-nunduk. Tidak ada orang yang berani melihat mukanya Tuhan kalau dia tidak berkenan. Tapi hari ini coba lihat. Apa itu Tuhan? Saya yakin saudara sudah paham apa itu Tuhan. Kalau dia sebagai juru selamat, sebagai yang maha kuasa dan lain-lain, hidupmu nggak seperti sekarang ini. Jauh lebih kuat. Kenapa? Yakin kok dia ada Tuhan. Yakin Tuhan masuk lagi. Ternyata hari ini, nih Tuhan sampai bilang begini, coba bayangin ya. Lukas 5. Sorry. Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Ini Yesus ngomong sama kita loh. Waktu dia datang nanti, adakah ia mendapat iman di bumi? Kalau ini Yesus yang ngomong, berarti kira-kira ada iman nggak? Nggak ada. Berarti selama ini kelihatannya kita berdoa, kelihatannya kita beriman, ternyata nggak ada iman. Kalau saudara yakin siapa Tuhan, hidupmu ada kekhawatiran nggak? Nggak ada. Kalau saudara yakin Tuhan itu baik, ya, hidupmu nggak akan ada kekhawatiran. Kalau engkau yakin ada Tuhan dalam dirimu, malas nggak? Nah, kalau engkau yakin ada sesuatu yang begitu bijaksana, begitu hebat, begitu mulia masuk dalam dirimu, berarti kan yang kita dipakai di dalam hati kita. Masuklah sosok yang luar biasa itu. Tampilan luar kita seperti apa kira-kira? Orang Kristen begitu ada Tuhan yang begitu berkuasa masuk, tampilannya seperti apa? Kalau engkau benar-benar punya iman, Tuhan Yesus masuk dalam dirimu, kira-kira penampilanmu seperti apa? Seperti Yesus. Ada yang seperti Yesus hari ini? Belum. Ada yang seperti Yesus? Loh coba makanya, kita ini nggak boleh lagi loh sekarang Kristennya di mulut, nggak boleh loh. Saudara yakin nggak sama Tuhan, benar-benar yakin 100%?
seperti Stefanus, seperti Paulus, seperti Petrus? Atau keyakinan kita ini ternyata cuma mulut tok? Beda loh, beda jauh loh. Kristennya, Bu ini saya setuju, seperti Yesus. Tapi coba cari Ibu di orang-orang Kristen hari ini, ada yang kuat seperti Yesus? 99% Pak. Seperti apa? Seperti Yesus. 99%, ya. Berarti Tuhan nggak perlu ngomong, oh adakah iman di bumi? Enggak. Tapi Tuhan tanya loh, adakah iman di bumi? Ini hatinya Tuhan benar-benar mempertanyakan loh. Adakah Yesus ngomong gini loh, jika anak manusia datang, berarti sejak zaman dulu dan 2000 tahun kemudian, ada masa yang begitu banyak. Orang Kristen hari ini 2 miliar. Ya, Tuhan tahu kok pasti Kristen banyak. Tapi dia tanya, adakah iman di bumi? Berarti hampir nggak ada. Pernah ngitung nggak orang Israel yang selamat dulu berapa sih sebetulnya? Yuk kita hitung-hitungan sebentar ya. Kita hitung-hitungan ya orang Israel ya. Berapa jumlah mereka yang selamat sebetulnya? Dari 600.000 orang, berapa yang selamat? 2. Saudara bagi persentase, ketemu angka berapa? 600.000 orang, ya, yang yakin cuman Yosua dan Kaleb. Kira-kira berapa orang? Dari 600.000 orang laki-laki. Ya, ini ada peristiwa zaman dulu, kita baca peristiwanya deh, supaya sudah ngapal nih. Bilangan 13 ayat 1. Makanya Tuhan selalu ngomong begini loh, 40 tahun orang Israel bergaul karib dengan Tuhan. Setiap hari lihat mujizat saja. Hasilnya seperti ini ya. Saudara nggak lihat tiap hari mujizat kan, seperti orang Mesir kan, seperti orang Israel di Mesir di padang gurun. Tiap hari lihat manah, tiap hari lihat burung puyuh, tiap hari lewat tiang awan, tiang api. Nggak saudara alami loh ini ya. Pengalaman mujizat sama orang Israel hebat mana? Israel. Tapi lihat akibatnya ya. Dengan mujizat yang begitu hebat 40 tahun lamanya, Bilangan 13 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semua pemimpin di antara mereka. 12 suku dipilih satu orang, mewakili suku-sukunya ya. Terus ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat terbuka atau di tempat-tempat berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. 21. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehab, ke jalan yang menuju Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, Talma, keturunan Enak, orang-orang besar nih ya. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu daripada Soan di Mesir. Berarti kota yang besar. Ketika mereka tiba sampai di lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah 40 hari, ayat 25, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa dan Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar pulang kepadanya, keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil negeri itu. Ayat 27. Nah ini, ya.
Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Semua ceritanya sama ya, Mas Ian ya. Ayat 28. Kira-kira ya saudara ya, kalau itu saudara hari itu yang dikirim, saudara mewakili 12 suku, ceritanya sama nggak kira-kira? Enggak. Enggaknya di mana kira-kira? Mengenai Hmm? 12 orang melihat pertolongan Tuhan setiap hari, melihat mujizat bagaimana keluar dari Mesir, lihat tanah perjanjian, lihat hasilnya melimpah. Tapi 28 dia bilang begini, orang Amalek diam di negeri tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ya, ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan mereka berkata, ya, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Saudara ada di mana kira-kira kalau hari itu saudara yang berangkat? Ini orang Israel loh. 40 tahun melihat mujizat demikian hebatnya. Diutus 40 hari, baliknya ngomongnya gimana? Melemahkan. Kenapa bisa melemahkan? Padahal sudah terbukti loh. Raja Og dari Basan, orang raksasa juga, dikalahkan kok. Tapi kenapa hari ini 12 orang diutus, hanya Yosua dan Kaleb yang yakin bahwa dia bisa menang? Yang 10 orang punya Tuhan nggak? Nah ini pertanyaannya nih. 12 orang dikirim, 2 orang ngomong kita pasti bisa mengalahkan. Yang 10 orang bilang mereka besar-besar. Punya Tuhan nggak yang 10? Punya tapi tidak percaya. Sama dengan siapa? Kita. Sama dengan siapa hari ini? Sekarang kalau kita bandingkan hari ini, kalau saudara hari itu, saudara orang Israelnya, yang 40 tahun melihat dengan mata kepala sendiri, kira-kira saudara gimana laporannya? Dikirim, pulangnya gimana kira-kira? Pasti kita bisa mengalahkan. Itu kan? Saudara hari ini sadar kan? Kalau saudara di sana, saudara ngomongnya seperti Yosua dan Kaleb. Tapi kenapa 10 orang ini tiba-tiba tidak punya iman sama sekali? Hilang kan imannya kan? Yakin nggak dia waktu dia ngomong begini ayat 1 ya? Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada. Berarti Allahnya yang disembah kalah, nggak kuat. Dia merasa, wah sana lebih hebat. Pernah nggak mereka melihat Tuhan yang menyertai selama ini? Hari itu 10 orang itu, mereka percaya nggak selama ini mereka disertai Tuhan, mereka melihat nggak? Melihat. Tapi ternyata kenapa kok nggak bisa punya iman yang kuat? Kenapa? Ayo. Ternyata mereka adalah sama seperti kita. Ngomongnya yakin Tuhan, dalam kehidupannya tidak ada keyakinan sama sekali. Ayo, coba perhatikan hidupmu hari ini. Hidup kita terombang-ambing nggak dengan masalah? Terombang-ambing nggak? Kalau Anda nggak terombang-ambing, Anda sangat-sangat kuat. Ini loh buktinya, orang Israel, ini orang bodoh nggak kira-kira? Orang pintar, punya kemampuan yang hebat. Ditempa 40 tahun, melihat mujizat demikian banyak. Mereka takut. Ayat 32 saya bacakan. Ayo, jelas, baca. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Berarti orang seperti apa kira-kira tipenya? Saudara diutus, ya, melihat masalah bukan seperti Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb, dia percaya sama Tuhan sampai masuk ke hati dan terbukti dari tindakannya dia. Yang lainnya suka apa seperti ini?
Hah? Bukan gosip lagi. Sudah mengabarkan kabar dusta, menggede-gede masalah. Wong orangnya nggak makan orang dibilang makan orang. 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Kira-kira loh saudara, mosok sih 40 tahun bersama Tuhan, tiba-tiba seakan-akan gak ada kepercayaan sama sekali. Ini loh, bayangin loh. Ini pelajaran buat kita loh hari ini. Jangan-jangan kita juga seperti mereka hari ini. Dan akibat mereka 600.000 orang Israel. Saya cuma catat laki-lakinya tok, yang perempuan gak tak hitung, ya. 600.000. Hanya 2 orang yang mewakili. Berapa persen, Pak? Ayo coba dihitung, Pak. 600.000, 0,01% itu berapa? 60 orang. Kalau 600.000, 0,01% itu isinya ketemunya 60 orang. Ya. Orang Israel 600.000, yang nyebrang cuma 2 orang. Yang punya iman yang kuat cuma 2 orang. Hari ini Kristen 2 miliar orang yang punya iman. Kalau Israel saja yang bergaul karib seperti itu, Anda yakin semua pasti masuk surga? Masuk nggak kita hari ini? Ayo, yakin nggak hari ini? Yakin nggak? Kita belajar sekarang perjanjian barunya. 1 Korintus 10 ayat 1. Dulu sudah diterangkan ini ya. Hanya 2 orang. Berarti 99,9,8 yang tidak selamat. Ingat loh. 99,98 yang tidak selamat. Mereka menerima janji. Menerima janji kan? Janji terima, tapi meraih belum. Janji terima janjinya, mendapat belum. Ini yang jadi problem hari ini. 1 Korintus 1 ya. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Selamat dong mestinya kalau begini. Iya kan? Selamat dong, sudah hebat seperti ini. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Bayangin, di padang gurun selalu ada air. Dimanapun mereka berada selalu ada air. 600.000 orang, berapa puluh ton air itu, ya, untuk minum, untuk masak, untuk sembarang kalir. Berapa banyak? Apa ada air segitu banyaknya? Ya. Ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ingat loh, 99,8% nggak masuk. Kita mau seperti ini nggak? Kita sekarang kan terlena dengan nina bobo, ikut Yesus 100% masuk surga. Memang kalau saudara benar-benar punya Kristus. Problemnya hari ini saudara sama seperti 12 orang ini. Gimana coba? 10 orang ini. Apa yang membuat mereka tergoda? Ayat 7-nya. Dan supaya jangan menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Penyembahan berhala kok urusannya sama makan minum? Aneh nggak? Menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria.
Loh, urusan penyembahan berhala kok urusannya duduk makan minum dan bersukaria? Aneh nggak? Aneh kan? Saudara pikir penyembahan berhala itu nyembah Baal gitu-gitu? Zaman dulu masih belum. Tapi mereka sudah berani. Cuman mentingkan urusan makan minum. Mengidolakan Tuhan melebihi makanan dan minuman. Saudara hari ini cari Tuhan aja beda kok. Ada orang yang cari Tuhan hanya untuk diberkati. Fokusnya beda. Bukan Tuhan sebagai juru selamat. Bukan Tuhan sebagai benar-benar the real God. Saudara pakai Tuhan itu cuman kalau aku butuh dia bisa nyuguhin aku. Makanya film-film Hollywood dia bikin jin. Gosok, keluar, sebutkan 3 permintaanmu. Ya? Ya kan? Jin bisa sebutkan 3 permintaan, Tuhan mintalah. Ketoklah dan carilah. Dipelintirlah, dimasukkan dalam pikiran dan benak saudara. Pokoknya minta, ketok dan cari. Nanti urusannya apa nanti ya itu ya. Menyembah berhala, mengidolakan sesuatu melebihi Tuhan. Atau saudara mencari Tuhan untuk jasmani. Ayat 8. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Percabulan yang dimaksudkan apa? 1 Korintus 6:17 atas. Apa sih percabulan itu? Apa kira-kira percabulan? Berhubungan dengan perempuan gitu? Hah? Ya. Tetapi siapa mengikatkan diri pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan, dengan Dia. Jauhkanlah dirimu daripada percabulan, sebab setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara garis bawah yang di atas, mengikatkan diri kepada Tuhan. Namanya percabulan yang dimaksud di sini. Saudara hari ini benar terikat sama Tuhan atau terikat sama duniawi? Mana yang mengikat saudara hari ini? Ayo coba lihat. Kita amati diri kita. Kita ini mengikatkan diri pada siapa sih? Roh kita ini sama Tuhan melebur nggak? Atau jangan-jangan meleburnya sama roh duniawi? Kalau saudara mengikatkan diri sama Tuhan, saudara pasti nggak mau dengan roh duniawi. Tapi kalau mengikat diri sama roh duniawi, rohmu terikat sama duniawi, permintaannya apa kira-kira? Rohnya Pak Juli isinya daging tok. Kira-kira yang diminta Pak Juli apa? Jasmani tok. Hari ini di gereja banyak mana antara yang terikat dengan Tuhan dengan terikat dengan roh dunia? Banyak mana kira-kira? Di gereja ya? Di sini? Yuk, kita semua ini mau masuk surga semua loh. Jangan sampai kita masuk yang 99,9 loh. Kita mau yang 0,01%. Kita mau itu loh. Di mana saudara mengikatkan diri hari ini? Tuhan ya, yakin ya Bu Norma ya, ayat 9 ya. Yuk, jadi kita tidak menyembah berhala, ya. Kita juga tidak melakukan percabulan, ayat 9. Dan janganlah kita, ayat 9 jelas. Tuh. Enggak yang ini, yang 10 ya. Nah ini. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang telah dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dibagut ular. Apa arti mencobai Tuhan? Apa artinya mencobai Tuhan? Ada yang pernah mencobai Tuhan? Atau masih belum paham apa itu mencobai Tuhan? Gimana kira-kira contoh mencobai Tuhan, Charles? Gimana cara mencobai Tuhan? Sengaja berbuat dosa. Apalagi? Itu nggak nyobain. Mencobai Tuhan. Ayo. Mencobai Tuhan. Tak coba sih, Tuhan nolong nggak ini? Hah? Matius 4 ayat 6. Nah, itu tadi. Itu tadi. Contoh-contoh mencobai Tuhan itu koyok yoyo, saudara. Seakan-akan Tuhan itu bisa saudara perintahkan. Ya. Kesakit, nggak mau ke dokter. Kurang duit, nggak mau cari duit, nggak mau bekerja. Yang penting Tuhan pasti tolong. Ada kan? Tuhan pasti tolong. Ayo saya pengen tahu. Kepingin tahu hari ini. Matius 4 ayat 6. Lalu berkatalah
berkata kepadanya. Siapa yang berkata ini? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kira-kira ayat itu betul gak? Bahwa ada ayat, jika engkau jatuh, malaikat pasti menentangnya, menolongnya. Ada gak ayat itu benar gak? Benar kan? Pasti Tuhan tolong. Tapi iblis ngomong, coba jatuhkan dirimu. Kita yakin hari ini ada Tuhan. Pasti Tuhan itu nolong. Pasti. Tapi jangan mencobai. Saudara yakin Tuhan tolong, kemudian saudara maunya terjun. Kadang-kadang juga yang paling aneh itu begini loh. Sudah tahu ada firman 6 hari lamanya engkau bekerja. Anda nggak 6 hari itu kemana? Saya kemarin tanya, saya share di grup kan. Selama 6 hari Senin sampai Sabtu, di mana posisi kita? Kerja atau di gereja? Ini loh. Terus begini, Anda yakin nggak? Orang yang nggak bekerja, dia punya iman, pasti Tuhan kasih makan. Ada nggak yang seperti itu? Namanya apa kira-kira? Tuhan pasti memelihara. Ada firmannya kan? Saudara tangkap, Tuhan pasti memelihara. Amin. Habis itu urusan, nggak usah urusan duit Pak, urusan kesehatan aja. Tuhan pasti menjaga kesehatan. Amin ya. Mangane sembarangan. Tapi ada firman bahwa kita pasti makan racun aja nggak apa-apa. Ada kan seperti itu kan? Hah? Loh. Ada kan? Orang Kristen itu makan racun aja nggak mempan. Sehingga ini paling gampang aja. Banyak nggak pendeta yang gendut? Aku mau urusan juga kok. Banyak nggak? Coba bayangkan. Ada nggak orang yang pede begitu? Pokoknya mangan sembarang pasti sehat kok. Karena sudah berdoa. Coba. Ada nggak yang seperti itu? Banyak kan? Tadi menyembah berhala nggak pernah, sekarang sudahan. Percabulan nggak pernah, mencobai. Banyak nggak? Sudah tahu Juni urusan bayar sekolah anak. Ya, Juni, setiap Juni anak kenaikan sekolah, urusannya apa kira-kira? Urusan Juni ini apa kira-kira? Urusan daftar ulang, urusan liburan, ya? Tahu kan bulan ini tahun depan, Juli tahun depan, yakin kan ada kan? Juni ada kan? Persiapannya kapan? Untuk supaya Juni tahun depan kita nggak bingung, persiapannya kapan? Sekarang. Hah? Doa dari sekarang. Nah, jangan persiapannya, doanya sekarang. Nanti Juli mepet-mepet pasti. Wong Elia aja dikasih makan burung gagak kok. Coba berapa banyak? Saudara menggampangkan seperti itu, nyobai. Seakan-akan dirimu itu jadi seperti permata di depan Tuhan. Ya kan? Saudara terlalu GR, overconfident. Ya? Kayaknya gini loh. Tuhan itu sama aku peduli banget pokoknya. Jangan loh. 99,9 tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka terima janji. Sama dengan ini loh, mencobai gini loh. Seakan-akan Tuhan pasti nolong. Tuhan pasti nolong. Jangan ke-GR loh. Urusan Tuhan itu, kalau engkau punya Roh Kudus dalam dirimu, engkau jauh lebih pintar daripada orang rata-rata. Roh Kudus memang bodoh. Begitu masuk di dalam hati, kita jadi bego. Jadi kayak kepompong masuk gitu aja di rumah. Enggak loh. Begitu ada Roh Kudus. Roh Kudus pintar nggak? Dia bisa ngajar. Dia bisa tahu semuanya. Begitu dia masuk, kira-kira gimana kita? Yang dulu, harusnya begini loh. Yang dulunya bodoh jadi pinter. Bukan sekarang. Yang dulunya pinter, jadi Kristen, jadi bodoh. Dibohongin orang bisa. Coba bandingkan. Anda bujuk orang di pinggir jalan dengan bujuk di gereja. Lebih gampang di gereja. Karena ini Anda mencobai Tuhan sekarang ini, saudara. Pokoknya sekarang segala sesuatunya Tuhan jaga. Benar Tuhan jaga. Alkitab juga catat, Yesus juga ngomong. Ayatnya begini.
Itu firman mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus tahu ayat itu kok. Tapi dia nggak akan nyoba. Dia tidak akan mau ngikutin. Kalau itu bukan rencana Tuhan. Kalau itu bukan dari, itu keinginannya dia. Ayat 7-nya coba lihat. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Ya, jangan wani-wani. Kalau memang urusan jasmani jangan dibawa ke Tuhan. Urusan jasmani urus selesaikan sendiri, teman. Kita udah dikasih kuasa kok. Anda yang orang-orang beriman, yang memiliki iman, baca Kejadian 1:28 kan? Baca kan? Kuasai bumi, baca kan? Begitu baca itu yakin nggak bahwa kita dikasihkan kuasa? Udah yakin selesai urusannya. Urusan jasmani sudah ada firmannya. Urusan yang kemudian, urusan dengan rohani kita, ini kita cari Tuhan hari ini. Karena nggak ada yang bisa menyelamatkan kita. Juru selamat nggak ada lagi, ya, hanya Yesus Kristus. Ayat 10-nya, yang tadi nyobai, ini yang paling banyak lagi nih. 10. Tolong Jaras, 10 Jaras. 1 Korintus 10 ayat 10 Jaras. Ini. Dan jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bersungut-sungut lebih gampang lagi loh. Apa arti bersungut-sungut? Ngomel, ngerundel, nggak percaya. Anda pernah nggak ngomong cek soro nih sore begini? Pernah nggak? Kok susah hidup ini? Pernah marah? Dulu, ya kan? Katanya Tuhan loh, lah aku gunanya apa dalam hidupmu? Anda nggak pernah menghargai Tuhan loh. Banyak orang Kristen ini ternyata ateis. Ada Tuhan tapi tidak ada Tuhan. Ya, Tuhannya nggak berfungsi. Cuman KTP-nya tok karena takut dibilang ateis. Tapi ternyata banyak orang ateis. Bersungut-sungut. Terjemahkan sendirilah arti bersungut-sungut ya. Gak usah dibahas ini arti bersungut-sungut. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak juga paling banyak juga. Ibu-ibu sungguh-sungguhnya ke bapak, bapak sungguh-sungguhnya ke Tuhan. Sama nggak? Ibu-ibu sungguh-sungguh ke bapak, bapaknya sungguh-sungguh ke Tuhan. Kenapa engkau nggak menolong saya Tuhan? Yang lain engkau tolong, aku tidak. Hah? Nah, ini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ini loh ayat kuncinya ya. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Apa artinya menyangka bahwa ia berdiri teguh? Nih. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia berdiri teguh, hati-hatilah supaya ia jangan. Apa arti menyangka? Kroso-krosoan. Mohon maaf Pak Rejo, saya ambil topiknya. Kroso-krosoan. Wong Kristen ini ternyata banyak yang menyangka bahwa ia berdiri teguh. Ketok aneh kan? Saudara sangka loh dirimu itu kuat banget. Saudara overconfident. Tapi Tuhan bilang, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Paulus dengan perjuangannya dia, sampai dia ngomong begini loh, aku melatih diriku supaya jangan aku setelah memberitakan aku ditolak. Di sini nggak ada yang merasa aku gimana ya posisiku ya, yakin masuk surga wes. Entah itu yang ngomel, entah itu yang khawatir, pokoknya semuanya yakin masuk surga. Tuhan itu teliti banget loh. Buat Tuhan sungut-sungut besar kecil sama saja atau beda? Buat Tuhan sungut-sungut itu entah itu besar entah itu kecil podo nggak? Yang ini sungut-sungut tentang hari makan hari ini. Yang satunya lagi sungut-sungut tentang bayar SPP. Yang lainnya lagi sungut-sungut tentang menangin tender. Semuanya sama nggak porsinya? Baik yang kecil, baik yang besar, semua sama nggak? Sama. Pernah bersungut-sungut tapi?
Pernah nggak bersungut-sungut? Hah? Hah? Dulu. Kita lihat lagi nih, Roma 9 ayat 4. Hati-hati loh, sungut-sungut. Makanya saya sampai saya ibaratnya sekarang gini loh, bocap. Ya, apa yang mau terjadi terjadilah sudah. Ya. Dan kita yakin kok Tuhan tahu yang terbaik, sangat baik. Belum ayatnya belum nyampe sana. Roma 9 ayat 4. Roma 9 ayat 4 ya. Sebab mereka adalah orang Israel. Nah, ya kan? Ditulis di Roma. Mereka telah diangkat menjadi anak. Yakin dong? Israel anak. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, ibadah dan janji-janji. Weh. Yakin dong orang Israel? Menerima semuanya loh. Menjadi anak. Menerima kemuliaan, perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah dan janji-janji. Hasilnya, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Dari keturunan Abraham lahirlah Yesus. Hebat kan orang Israel? Satu turunan. Akan tetapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Lagi. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Apa penggambarannya hari ini? Tidak semua orang Kristen yang menerima janji pasti mendapatkan janji itu. Ayat 7-nya. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sampai di sini saudara nangkep gak? Merasa bahwa saudara sudah menjadi anak Abraham gak? Yakin gak kita hari ini? Yakin kan? Keyakinan kita seperti itu. Tapi saudara tahu dulu, kita ini menjadi Israel karena siapa coba? Karena Yesus. Setuju ya? Sudah sah gak? Sahnya gimana? Sahnya gimana? Yesus menawarkan. Sahnya gimana? Makanya Roh Kudus dikatakan sebagai jaminan, sebagai materai bahwa saudara anak Allah. Nah, Roh Kudusnya ini punya enggak? Punya Roh Kudus? Atau enggak? Yang lain merasa punya juga soalnya. Boleh saya tanya Pak Dejo ya? Pak Dejo ini bisa nanti suatu hari pasti akan berdiri di mimbar. Boleh nggak Pak Dejo saya tanya Pak Dejo? Roh Kudus bisa dirosok-rosokan nggak? Rosok-rosok punya Roh Kudus sih? Bisa nggak? Kan ada orang harus bisa merasakan beneran. Ada nggak yang rosok-rosok punya Roh Kudus? Ada. Saya nggak ngomong orang luar, di sini aja. Orang Kristen aja, kalau orang luar nanti kita nggak punya hak. Ada nggak orang yang kerosok punya Roh Kudus? Dan ada orang yang punya Roh Kudus beneran? Kan saudara yakin nih, kita Israel rohani. Israel rohani loh ya, sekali lagi Israel rohani. Berarti dilahirkan dari roh. Israel rohani dilahirkan dari roh. Lah kalau Roh Kudusnya gak punya, gimana caranya Anda mengaku sebagai Israel rohani? Bukti Anda punya Roh Kudus. Roh Kudus kan gak kelihatan ini. Kita tanya Pak Joni, buktinya Roh Kudusmu apa ini? Jawabnya gimana kira Pak Joni? Ini bukti nih. Kehidupan. Ketika ditanya Roh Kudus, nggak ada yang bisa menilai Roh Kudus ada apa enggak. Tapi lihat kehidupanku. Waktu aku dalam penderitaan, bagaimana aku ngatasinya. Waktu aku dalam senang, bagaimana ngatasinya. Ngamati orang Kristen gampang kok hari ini. Waktu dia kena masalah, di mana Tuhannya? Di mana imannya? Begitu kalau orang Kristen lihat kena masalah, yang dicari pendeta dan ngubek gak karu-karuan, pertanyakan imannya. Jangan-jangan kau ateis. Jangan-jangan kau ini ateis, tidak pernah mengenal Tuhan yang ada dalam dirimu. Ayat 15 ya. Oh sorry, 27 aja. 27 aja.
Roma 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Ayat 27. Ini ya. Dan Yesaya berseru tentang Israel. Israel ini ya. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisa yang akan diselamatkan. Kalau Israel saja seperti ini, apalagi kita hari ini loh. Jangan pede, jangan overconfident. Ya. Pede itu overconfident. Merasa punya Tuhan, tapi ternyata saudara ateis. Saudara nggak punya Tuhan. Ya. Kalau saudara punya Tuhan, buktikan hari ini. Dalam kehidupan di mana-mana saudara menjadi terang. Ya. Ayatnya ini lah buktinya. Kolose 1 ayat 10-11. Orang yang punya Tuhan nggak akan pernah bisa digoyangkan oleh apapun. Kolose 1 ayat 10 jelas ya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Saudara, namanya berkenan dalam segala hal. Itu yang melihat Tuhan loh. Ya, Tuhan yang melihat juga manusia yang melihat juga. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ayat 11-nya jelas. Ini sering kali saya sampaikan ini. Dan dikuatkan, bahasa Inggrisnya itu diberi kekuatan, strength, diperkuat dengan segala kekuatan. Segala kekuatan. Enggak, ini coba. Strength with all might. Semua kekuatan Tuhan enggak ngirit. Dia berikan semuanya, ya. Untuk apa? Coba ini jelas. Kembalikan. Untuk apa kekuatan itu? Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bumi bisa saudara gendong nggak hari ini? Saya mau tanya, bumi bisa ke dalam genggaman kita nggak? Bisa. Hah? Bisa. Wong ada Tuhan kok. Buat Tuhan itu bumi cuma pijakan kaki. Tuhan masuk dalam dirimu. Bumi itu tidak ubahnya setitik debu buat saudara hari ini. Ya. Kalau punya kekuatan Roh Kudus, kekuatan kita itu berlipat-lipat. Bumi itu hanya debu. Ya. Saudara sekarang memandang bumi pakai matanya siapa? Dulu kita bukan siapa-siapa. Ketika ada Roh Kudus masuk, cara pandangmu cara pandang siapa? Cara pandang Tuhan. Tuhan melihat bumi seperti apa kira-kira? Butiran debu. Tidak ubahnya butiran debu. Loh, kalau bumi saja butiran debu, masalahnya di mana? Anda yang orang-orang beriman kepada Tuhan, memiliki Tuhan dalam dirimu, cara pandangnya harus dari cara mata Tuhan. Bumi sak kecil-kecilnya. Kalau bumi sak kecilnya, Alfian, masalahnya seberapa gedenya? Hah? Bumi sak debu, masalahnya seberapa? Kecil, nggak ada. Nggak ada masalah, nggak ada Tuhan kok. Tuhan bisa masalah nggak? Bagi Tuhan ada masalah nggak? Bagi Tuhan ada masalah nggak sih? Nggak ada. Kalau Anda punya Roh Kudus, ada masalah nggak? Nggak ada, sudah diperkuat kok. Sudah diperkuat loh. Iya kan? Makanya Tuhan ketika Anda minta sesuatu, mintalah. Ayatnya bacanya harus paham. Tuhan berikan yang terbaik. Saudara misalnya nih, saudara butuh uang, dikasih uang. Selesai nggak masalahnya? Selesai. Uangnya habis gimana? Selama orang hidup perlu duit loh. Iya kan? Anda sakit, disembuhkan sama Tuhan, selesai nggak? Selesai sakitnya. Tapi kan bisa mati nantinya. Iya kan? Matius 7 ayat 11. Kalau orang benar-benar punya Tuhan dalam dirinya, imannya sudah benar sebagai dasar, ya, yang kita harapkan. Ini, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, kita aja dianggap orang yang jahat, bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Tuhan lebih baik atau lebih jahat dari kita? Jauh, ya, jangan dibandingkan. Apalagi Bapamu di sorga, makanya kalimat begitu. Apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini sekarang fokusnya nih. Kita mintanya apa sama Tuhan? Ayat ini yang saudara baca, minta apa ini? Minta uang? Minta berkat?
Minta apa ini? Yang baik menurut saudara hari ini apa? Pak Juli sudah paham Roh Kudus. Tapi buat yang lain, minta apa hari ini yang baik? Yang baik hari ini, kalau aku bisa dapat rumah, kalau aku bisa dapat mobil, kalau aku bisa dapat berkat, itu baik? Enggak. Bukan ini ayat ini bunyinya. Lukas 11:13. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, kayaknya kan sama kan? Apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Enak mana dikasih duit, dikasih berkat, dikasih kesembuhan sama dikasih Roh Kudus? Roh Kudus ya. Nah, kalau dikasih Roh Kudus enak, ingat loh, Roh Kudus ini kekuatan loh. Berarti Anda siap untuk menghadapi semua masalah. Tapi bedanya sekarang, kalau dulu melihatnya dari mata kita, sama seperti 10 orang Israel itu, melihat mereka raksasa, kami seperti belalang. Tapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, melihatnya, mereka bisa kami taklukkan. Saudara, orang yang punya Tuhan, beda loh responnya. Dia melihat masalah, memang ada masalah. Buat Yosua dan Kaleb, ada masalah nggak? Ada. Tapi dia memandang pakai mata Tuhan. Dia bilang nggak ada masalah. Yang 10 orang bilang, mereka itu mangan wong loh. Masalahmu bisa memakan kita loh, kita akan mati nih. Tapi yang 2 orang bilang, nggak ada masalah. Kami yang makan masalah itu. Ini ada 2 konsep yang berbeda. Orang yang punya Tuhan benar-benar, yang punya Roh Kudus itu memperkuat. Ya. Bukan masalahnya hilang, tapi dia memperkuat. Kalau orang diperkuat dengan yang dihilangkan masalahnya beda loh. Diperkuat, masalahnya tetap ada, tapi kita yang namanya diperkuat, apalagi sama Roh Kudus, masalah enteng kan? Nggak hilang loh Pak Yo. Nggak hilang loh. Masalah nggak hilang loh. Tahun depan Juni masih bayar sekolah loh. Ya, masih perlu liburan kan anak-anak kan? Anak-anak mau liburan nggak? Mau liburan? Bilang papa mama jangan setiap hari Senin sampai Sabtu di gereja. Ya, harus Senin sampai Sabtu di tempat kerja. Ya, kecuali pekerjaannya pemusik di gereja, boleh. Ya, boleh itu boleh, tidak ada masalah itu. Jadi ingatlah, orang yang punya Roh Kudus, kekuatannya berlimpah-limpah. Tapi kalau orang yang nggak punya Roh Kudus, melihat masalah itu pasti buntu jalannya. Tapi saya yakin hari ini semuanya kuat hari ini, ya. Mungkin saudara berpikir, Tuhan kan nggak ngerti aku sih. Tuhan kan nggak ngerti masalahku. Kita baca yuk. Ngerti apa nggak Tuhan nih? Mazmur 139. Di hadapan Tuhan, saudara ini seperti apa sih sebetulnya? Apakah Tuhan peduli? Ya, kalau saudara maksud saya bilang, jangan kegeeran dulu, ya. Tapi saudara pahami hatinya Tuhan. Tuhan itu tahu kok semua kebutuhanmu. Dia tahu apa yang kamu perlukan. Semuanya tahu, nggak luput dari matanya dia. Tapi betul-betul punya iman yang kuat, ya. Beda loh, orang punya iman dengan orang nggak punya iman beda. Walaupun KTP-nya sama-sama Kristen, walaupun makin orang itu ke gereja 1 minggu 7 kali, saudara pikir dia kuat? Belum tentu. Belum tentu. Jangan-jangan dia ke gereja itu dalam kebingungan, ya. Ke gereja nggak salah, tidak salah untuk ke gereja, ya. Tapi jangan makan sampah. Itu yang problem. Mazmur 139. Setiap hari saudara makan sampah, jadinya apa kira-kira? Keracunan. Anda keracunan. Tiap hari coba makan sampah terus, sakit perut awalnya. Lama-lama enak. Lama-lama enak. Mazmur 139 ayat 1. Coba bayangin di hadapan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Setiap diri saudara diselidiki satu persatu dengan Tuhan, ya. Diselidiki dan mengenal aku. Manusia nggak bisa menyelidiki, tapi Tuhan menyelidiki dan mengenal aku. Ayat 2. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ada yang di sini ngurusi nggak orang itu duduk atau berdiri? Nggak ada kan? Tapi Tuhan bayangin loh,
engkau duduk atau berdiri aja dalam pengawasannya dia. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dari jauh aja dia ngerti, apalagi masuk dalam diri. Ya kan? Ini zaman dulu, Daud masih merasa bahwa Tuhan dari jauh. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Zamannya Yesus jauh lebih dekat nggak? Jauh kan? Lebih enak lagi kan? Dulu dari jauh, sekarang masuk ke hati. Makanya Tuhan bilang, apakah aku Allah yang jauh saja? Enggak. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Bayangin loh, diperiksa. Kita ini berdiri, lagi jalan atau lagi ngapain? Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Yakin nggak Tuhan seperti ini? Sebelum kita ngomong, Tuhan udah tahu. Makanya jangan banyak bicara dengan Tuhan. Pujikan dia. Boleh ngomong sama Tuhan, berisi pujian, memuji dia, sadar siapa dia. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Perlu bahasa roh? Coba. Apa artinya ini? Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, berarti, coba saudara baca ini ya. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, berarti memang tidak ada kata-kata yang keluar. Tuhan sudah tahu. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Bisa bayangkan nggak? Kanan kiri dikurung, atas tangannya Tuhan di atas kita. Bayangkan nih, engkau terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Ini bahasa kiasan, artinya tidak ada tempat yang tersembunyi buat Tuhan. Dimanapun, apapun keadaanmu, selalu ada Tuhan dalam hidupmu. Ya, makanya orang Kristen harus benar-benar confident, bukan overconfident. Betul-betul yakin dan punya iman bahwa Tuhan ada. Iman jangan dikaitkan gini loh. Keinginanmu untuk dituruti itu bukan iman, itu keinginan. Iman itu yakin sebagai dasar bahwa yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatunya ini Tuhan. Ya, jangan dirubah. Setelah itu, kalau Tuhan ngomong apa, saudara turuti karena dia Tuhan. Bukan Tuhan nuruti kehendakmu. Banyak orang hari ini berubah imannya. Imannya beda. Kehendak kita suruh Tuhan yang melakukan. Itu bukan beriman. Anda menjadikan Tuhan sebagai pesuruh. Rubah konsepnya ya. Jika aku terbang, ayat 11. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam. Ayat 12 ya. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, dan kegelapan sama seperti terang. Bayangin loh, mau bersembunyi pun tetap nggak bisa. Bagaimana Anda bisa lolos dari Tuhan? Kalau Anda betul-betul punya iman, Tuhan lo ada dalam setiap masalahmu, setiap hidupmu. Sejengkal pun nggak pernah ditinggal. Tapi aneh kan, ada Tuhan bilang begini, adakah iman ku dapati di bumi? Kan aneh kan? Kalau dengan pengertian seperti ini, Tuhan itu luar biasa nggak sayangnya sama kita? Sangat sayang. Ayat 13, nih. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Kita bersyukur Pak sebetulnya. Dari antara waktu orang tua kita menikah, kenapa kita yang dilahirkan? Itu pilihan Tuhan loh. Itu anugerah Tuhan loh. Ya kan? Makanya Daud sadar, engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sejak semula Tuhan sudah memilih kita hari ini. Jangan sia-siakan itu. Yakin gak? Dari sejak lahir kita pilihan Tuhan. Kita diberikan kehidupan di bumi atas pilihan Tuhan. Sadari atau tidak? Baik Kristen, baik tidak.
Itulah mujizat terbesar. Sudah dapat waktu kita dilahirkan. Dan masih ada mujizat lebih terbesar lagi, yaitu diberikan Roh Kudus. Ayat 14. Nah ini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadari. Pernah nggak saudara seperti ini mikirnya? Kejadianku ini dahsyat. Engkau begitu dilahirkan di dunia, sangat dahsyat. Kenapa nggak milih yang lain-lain, kok milih kita hari ini? Kenapa Pak Tejo dilahirkan hari ini? Kenapa Pak Ayu dilahirkan hari ini? Kenapa ada Pak Bodi? Kenapa ada Pak Joni? Kenapa ada saya? Pilihan loh ini. Kita pernah sadar nggak? Bahwa kita di antara berjuta-juta, kita masuk hitungan. Di antara kosong, kita lahir di sini. Makanya Daud berkata, kejadianku ini dahsyat. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun dari padanya. Rancangannya begitu hebat. Karena dia Tuhan, dia tahu. Dari tidak ada menjadi ada pun sudah ada rancangannya. 17. Dan bagiku. Nah ini loh. Di sini nih kuncinya nih. Banyak orang yang nyasarnya di sini. Karena nggak sanggup memikirkan tentang Allah, muncul pemikiran-pemikiran dunia. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Orang tanpa disertai Roh Kudus bisa mikir sama Tuhan? Orang tanpa disertai oleh Roh Kudus bisa sepikir sama Tuhan? Impossible. Nggak mungkin. Tuhan itu sulit pikirannya dan besar jumlahnya. Seperti apa besarnya? 18. Jika kamu mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Ini pasir sedunia loh ya, sedunia loh ya. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Saudara, pasir sedunia kumpulin, saudara hitung satu persatu. Artinya ini apa sih sebenarnya? Waktunya tidak terbatas. Nggak bisa Tuhan saudara selami. Mau saudara pikir pakai pikiran tanpa Roh Kudus, impossible. Nggak mungkin. Kalau dulu seperti itu, Yesus sama nggak kira-kira? Yesus juga sama. Matius 9 ayat 3 jelas. Matius 9 ayat 4. Matius 9 ayat 4 ya. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Ini orang Farisi ngetes Yesus. Yesus bilang, Yesus tahu kok. Pikiran orang Farisi dia tahu. Kalau orang Farisi aja tahu, apalagi kita. Yohanes 1 ayat 25. Ini. Enggak, Yohanes 1 25 jelasnya. Bukan ini. Yohanes 1 25 bukan ini. Oh, bukan. Ini. Tak seorang pun perlu memberi kesaksian. Itu jelas. Yohanes 2:25 jelas. Yohanes 2:25. Yuk. Nih. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Kalau urusan manusia Tuhan sudah diajari, ya. Nggak perlu engkau membanggakan diri macam-macam. Sebab Ia tahu apa yang ada dalam hati. Inilah baru namanya Tuhan. Ya. Nggak usah kan ngomong sudah. Wis nggak usah macam-macam. Tuhan tahu apa yang ada di hatimu. Ucapkan syukur. Lebih dari cukup. Ya. Makanya jangan sampai, adakah iman di bumi? Apa yang sudah jawab hari ini? Ada Tuhan. Engkau berada dalam diriku. Ini yang saudara jawab. Ini yang menjadi renungan kita. Jangan sampai ketika Tuhan ngomong. Lukas 18 ayat 8 saya ulangi ya. Jika nanti saya baca, saudara jawab ya, ada dalam diriku ya.
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Ada dalam diriku. Ini aku. Ya. Saudara harus yakin. Dan tunjukkan bahwa saudara punya iman. Dan tunjukkan saudara orang yang beriman. Bumi terlalu kecil buat kita hari ini. Terlalu kecil, ya. Saudara jangan nanti berpikir, loh karena saya sudah begini pindah. Itu basi sudah, ya. Itu basi. Semua sama di mata Tuhan. Semua sama. Semua orang juga punya masalah kok, ya. Tapi hari ini kita yakin bersama Roh Kudus, cara pandang Tuhan. Bumi terlalu kecil. Bumi ini terlalu kecil. Kalau kita nggak ada Tuhan, bumi ini gede banget. Tapi kalau kita bersama Tuhan, seketika jadi kecil, ya. Sehingga kalau bumi kecil, nggak ada masalah lagi. Mau senang, mau susah, semuanya bersama Tuhan. Senang tak apa? Hah? Coba ya. Bersama Tuhan itu senang tak atau ada kesedihan? Sukacita. Bersama Tuhan itu cuma ada sukacita. Nggak ada yang lain. Makanya Galatia 5:22 ya. Coba jelas. Galatia 5:22. Dua buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya mau cuma ambil dalam sukacita dan damai sejahtera. Ya, dalam Tuhan itu nggak ada kata sedih. Cuma ada sukacita, damai sejahtera. Paham Alfian ya? Nggak ono sedih. Kalau engkau punya Tuhan, kalau engkau masih ngomong aku sedih, apa mana cuma ngomong sedih gak ada duit, kalah begini-begini dah. Anda ateis, ya? Kalau Anda bisa bersedih hari ini, Anda ateis. Kan gak dicatat di sini. Sedih. Orang Kristen buah roh, buahnya kelihatan. Mengasihi sesama, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, kebaikan dan kesetiaan. Ini semua rentetannya. 23-nya. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya semua hukum mengaminkan. Ya, nggak ada lagi. Kuat kalau begitu? Kuat ya? Kita mendekat sama Tuhan, urusannya urusan rohani ya. Bagaimana roh itu masuk, bukan kaitan sama jasmani. Begitu masuk, nah tubuh kita sudah akselerasi sendiri. Ada Roh Kudus kok. Cara pikir kita sudah cara pikir Tuhan. Cara pikirnya Tuhan itu intelek gak? Hebat banget, wong Tuhan Raja kok. Anak Allah kok. Anak Allah bingung gak punya duit? Enggak. Anak Allah bingung gak pakai baju? Enggak. Anak Allah gak pernah bingung. Dia gak pernah bingung. Jangan pikir yang seperti sekarang ini, aku anak Allah, sehingga pasti kehidupannya seperti raja di bumi. Kan itu bayangannya orang kan? Konsep Kristen hari ini, engkau anak raja, dianggap bahwa engkau hidup di bumi seperti raja. Ada raja setan. Ya, memang ada raja setan. Tapi Tuhan nggak bilang begitu kok. Makanya pelajari Alkitab betul-betul. Janji zaman dulu tidak muncul lagi di Perjanjian Baru. Karena Tuhan tahu keselamatan itu tujuannya. Goalnya saudara bersama Tuhan. Makanya kerajaan sorga harus saudara dapat selagi hidup. Kita bisa memandang bumi menjadi kecil karena kita hidup di kerajaan sorga. Tuhan pernah meninggalkan tahtanya nggak? Enggak loh. Tuhan itu tahtanya sorga. Ketika Tuhan masuk ke hatimu, dia bawa nggak suasana sorga? Dia bawa. Makanya doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Sorga saudara terima selagi hidup. Kalau engkau nggak menerima kerajaan sorga, bumi itu besar. Tapi begitu engkau menerima kerajaan sorga, bumi itu kecil karena hidupmu di sorga. Orang yang hidup di sorga, makanya perbuatan rohnya muncul. Sehingga kita tahu cara pandang kita sudah pakai mata rohani. Kalau orang cara pandangnya pakai mata jasmani, isinya bersungut-sungut, gerundel, percah bulan, dan penyembahan berhala. Tapi kita sudah lewat itu semua. Kami sudah menyembah di dalam roh dan kebenaran, bergaul karib dengan Tuhan. Ya, semoga saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Nyanyikan satu lagu aja nih ya. Jika aku ya bacanya. Atau pakai speaker aja. Jelas pakai speaker aja jelas. Enak kalau pakai speaker kan nggak tahu suaranya kan.
Pokoknya tinggal mangap-mangap ngikuti aja. Jika aku ya. Pak Yo kuat hari ini ya. Kita punya iman semua kan ya. Kita betul-betul dilahirkan oleh Roh karena punya iman yang begitu kuat. Semua kuat. Amin. Justru gini loh, saudara. Yang terkuat itu yang masalahnya paling banyak. Ya. Dibilang kuat itu karena masalahnya sangat banyak dan dia bisa sukacita. Makanya mau disebut yang paling kuat? Hah? Jangan ragu-ragu, enggak masalah. Sekalipun semua masalah di bumi ini ada, cuman debu. Ya. Pak Juli tolong bantu nyanyi juga, Pak Juli. Ya. Supaya nggak ketoro suaranya yang enak siapa ini. Jika aku merasa sendirian, Ada Roh Kudus yang diam di dalamku. jika aku dalam kesukaran, ada Roh Kudus sebagai penolongku. Jika aku dalam kesedihan, ada Roh Kudus yang menghiburku. Jika aku dalam kelemahan, ada Roh Kudus yang memperkuat. Ada Roh Tuhan dalam diriku, ada Roh Allah dalam diriku. Seperti firman-Mu, Bapa di dalamku dan Kau di dalamku. Sungguh sempurna Penyertaan-Mu Tuhan, sungguh sempurna penyertaan-Mu Tuhan. Jiwaku tenang dan hidupku menjadi kesaksian Yesus Kristus. Mari sama-sama nyanyikan pujian. Jika aku merasa sendirian, ada Roh Kudus yang diam di dalamku. Jika aku dalam kesukaran, Ada Roh Kudus sebagai penolongku. Jika aku dalam kesedihan, ada Roh Kudus yang menghiburku. Jika aku dalam kelemahan, ada Roh Kudus yang memperkuat. Ada Roh Tuhan Dalam diri
dalammu sungguh sempurna penyertaanmu Tuhan, sungguh sempurna penyertaanmu Tuhan. Jiwaku tenang dan hidupku menjadi kesaksian Yesus Kristus. Jiwaku tenang dan hidupku menjadi kesaksian Yesus Kristus. Kami sadar siapa diri kami hari ini ya Tuhan. Ketika Engkau berada dalam hati kami yakin kami memiliki iman yang teguh. Tidak ada yang sanggup menggoyangkan kami. Bumi hanya seperti debu bagi kami Tuhan. Karena Engkau yang begitu besar, Engkau maha akbar bagi kami ya Tuhan. Engkau dicari oleh bangsa-bangsa. Mereka berusaha mendapatkan Engkau, tapi banyak dari mereka tidak menemukan Engkau. Karena begitu besarnya Engkau Tuhan, sehingga semua mata tidak bisa memandang Engkau, kecuali Roh Kudus-Mu yang masuk dalam diri kami. Terima kasih Bapa, Engkau memampukan kami melihat seluruh alam semesta ini menjadi terlalu kecil bagi kami. Kalaupun alam semesta Tuhan begitu kecilnya bagi kami, betapa hebatnya dan betapa besarnya kami bersama-Mu dalam kerajaan surga. Yang harus kami rasakan, yang harus kami terima selagi kami hidup. Terima kasih Bapa, materaikan isi hati. Kami tahu kami berharga di mata-Mu. Kami sadar siapa kami hari ini. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Masuklah dalam diri kami. Bimbing kami dari hari ke hari, supaya kami semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Hingga kami betul-betul Tuhan merasakan manunggal bersama diri, merasakan sehati, sejiwa, sepikir. Perkuat yang lemah, isi hati yang kosong Tuhan, supaya kami ketika Engkau berkata, adakah ku dapati iman? Kami dengan amat yakin kami mengatakan ada. Kami masuk dalam 0, sekian persen Tuhan. Apa yang gak mungkin menjadi mungkin hari ini. Kami bukan orang-orang yang tertolak, kami orang-orang yang masuk dalam pilihan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya percaya kita diberkati Tuhan, benar dan sangat membangun dan menguatkan.